Selamat pagi pemirsa. Imlek menjadi momentum menguatkan keberagaman, toleransi, solidaritas, dan gotong royong. Indonesia yang sedang memulihkan kondisi perekonomian yang terpuruk akibat terjangan badai pandemi membutuhkan partisipasi segenap elemen bangsa. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Senin 23 Januari 2023 dengan tema Mengakhiri Diskriminasi bersama saya Lunat Samosir. Editorial Media Indonesia ini juga dapat Anda simak melalui MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar dan Anda semua bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Gaudensius Suhardi. Bang Gauden, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Bang? Harus sehat, ya. Gongsi Facoy. Ya, selamat hari Imlek, ya. Oke, kita akan bahas bagaimana kemudian kita bisa mengakhiri diskriminasi dalam kerangka tahun baru Imlek. Tapi sebelumnya pemirsa, kita lihat dulu ada beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia. Yang pertama, ini headline Media Indonesia untuk hari ini Anda bisa lihat di harian Anda terkait dengan kasus terbunuhnya Brigadir Joshua. Keputusan final di tangan hakim. Ini Oleh jaksa. Oke. Ada teori yang kedua, hakim harus menemukan hukum untuk keadilan itu sendiri. Itu artinya apapun tuntutan jaksa, hakim boleh mengabaikannya. Oh, itu tidak salah, Bang? Ya, demi tadi itu, Keadilan. bagaimana keadilan itu harus ditegakkan. Karena itu hakim harus bisa menemukan hukum itu di dalam persidangan. Baik, kita tunggu berarti nanti seperti apa jalannya persidangan, masih cukup memakan waktu juga. Ya. Kita tunggu nanti keputusan hakim seperti apa. Kita percaya hakim adalah wakil Tuhan. Kita tinggalkan berita itu, kita ke berita selanjutnya dari halaman 3. Ini menarik terkait dengan minat untuk menjadi calon anggota Dewan Pimpinan Daerah, ya. Dewan Perwakilan Dewan Daerah. Perwakilan Daerah. Ya, ini di dalam berita dikatakan begitu. Ini melemah minat yang daftar bakal calon DPD. Ini bagaimana, Bang? Ya, kalau kita lihat dari dari pemilu ke pemilu, semakin tinggi ya minat itu. Di 2019 itu cukup tinggi, tetapi sekarang itu menurun. Kenapa, Bang? Mungkin, mestinya tidak menurun karena syarat untuk menjadi anggota DPD tidak seketat untuk anggota DPR dan DPRD. Kalau DPR dan DPRD itu, salah satu syaratnya itu mantan narapidana itu harus ada jeda 5 tahun, ya. Nah, syarat itu tidak berlaku untuk DPD. Oh. Karena itulah sejumlah lembaga mengajukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi. Saat ini sedang dibahas, berproses di Mahkamah Konstitusi terkait prasyarat tentang narapidana jeda 5 tahun supaya tidak ada kesenjangan persyaratan antara DPR dan DPD. Lucu Tetapi juga, ya? adanya malah menurun. Peminatnya menurun. Mungkin bukan soal gajinya yang lebih rendah dari DPR, tetapi kewenangannya sangat sedikit
dibandingkan dengan DPR. Oh, kalah seksi mungkin begitu ya dibanding DPR ya Bang ya? Ya mungkin itu salah satu penyebabnya ya. Iya, jadi mungkin juga kurang terpandang begitu, kurang diperhatikan dan kurang dalam tanda petik diperhitungkan untuk bekerja sama begitu. Mungkin dari fakta empiris, kalau anggota DPR dan DPD bersama-sama ke daerah, yang dilirik itu yang DPR. Yang DPD DPR, kagak gitu. itu dia. Ya, berarti Dewan Perwakilan Daerah rupanya kalah seksi. Ya sudah, kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Kita ke berita selanjutnya masih di kolom politik di halaman 3 terkait dengan di Mahkamah Konstitusi ya, uji materi tentang sistem proporsional terbuka atau tertutup. Perludem ingin menjadi pihak terkait. Ini maksudnya apa sih Bang? Ya pihak terkait itu mengajukan gugatan intervensi ya, dan bukan hanya Perludem, sejumlah partai politik juga sudah mengajukan sebagai pihak terkait di dalam gugatan terkait perkara menyangkut pemilu sistem proporsional terbuka menjadi tertutup. Banyak sekali pihak yang sudah melakukan gugatan intervensi untuk menjadikan dirinya sebagai pihak terkait. Salah satunya yang sekarang yang ingin menjadi pihak terkait itu adalah Perludem. Tentu kalau Perludem masuk di dalam pihak terkait, dia bisa menyatakan pendapatnya di dalam perkara itu, terkait perkara itu di dalam sidang Mahkamah Konstitusi. Kalau berada di luar itu kan sebagai pengamat saja, tidak menjadi bahan pertimbangan hakim. Tetapi kalau dia menjadi pihak terkait, dia ikut berperkara di dalam, dia ikut menyatakan pendapat dan juga bisa diikuti oleh hakim. Itu maksudnya menjadi pihak terkait ya? Atau gugatan intervensi ya. Baik, jadi kita melihat bahwa sebetulnya terkait dengan upaya beberapa pihak untuk mengubah sistem proporsional terbuka menjadi tertutup, kelihatannya juga jadi mengusik warga negara yang lain ya, begitu ya Bang Godens ya? Ya ternyata banyak sekali kelompok yang menolak sistem tertutup itu. Ya kalau sudah terbuka ya jangan dibuat jadi tertutup lagi lah, mestinya kan begitu ya. Tapi nanti kita ikuti nanti perkembangan sidangnya seperti apa. Kita tinggalkan berita itu, kita ke editorial. Untuk Anda pemirsa, kemarin ada sebagian yang merayakan Tahun Baru Imlek 2574 dan pada editorial pagi ini mengangkat dengan kerangka Tahun Baru Imlek mengakhiri diskriminasi. Ini mengusik kembali nih Bang Godens, apakah memang benar sampai sekarang tahun 2023 diskriminasi khususnya untuk saudara-saudara kita dari etnis Tionghoa itu memang masih ada ya? Ya bukan diskriminasi di dalam perayaan Imleknya, tetapi warga Tionghoa itu kan selalu kita di dalam percakapan sehari-hari dalam pergaulan, bahkan berbagai kebijakan juga terdapat hal di mana selalu membedakan antara pribumi dan non-pribumi. Nah, pribumi dan non-pribumi ini adalah politik yang dikembangkan oleh Belanda. Yang non-pribumi itu hanya ditujukan kepada warga keturunan Tionghoa. Dan itu masih ada sampai sekarang. Kita berharap tidak ada lagi diskriminasi terselubung, karena pada tahun 99 itu Presiden B.J. Habibie mengeluarkan keputusan presiden yang tegas-tegas melarang penggunaan istilah pribumi dan non-pribumi. Oh, keputusan presiden? Keputusan presiden ya, tahun 99 ya. Dan itu masih berlaku? Oh masih berlaku, belum dicabutkan. Keputusan presiden itu hanya bisa tidak berlaku oleh keputusan presiden gitu. Jadi kita memang agak unik ya, keputusan presiden secara formal masih berlaku dan kita juga ingin mengakhiri diskriminasi, tapi nyata-nyata masih ada diskriminasi ya Bang Godens ya? Yang di dalam persepsi maupun di dalam perbuatan, diskriminasi terselubung, terutama terkait dengan pribumi dan non-pribumi ini sangat kental. Tentu pertanyaan lebih lanjutnya, ketika tidak ada diskriminasi, bolehkah warga negara Indonesia keturunan Tionghoa menjadi presiden misalnya? Ini pertanyaan-pertanyaan yang mengusik ya. Jangankan menjadi presiden Bang, menjadi
anggota kepolisian, anggota TNI saja kan sebetulnya kalau kita mau jujur mengatakan jumlahnya masih sangat-sangat sedikit dibandingkan etnis atau suku yang lain. Kita akan bahas itu Bang Gaudens, dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Senin 23 Januari 2023, mengakhiri diskriminasi. Mengakhiri diskriminasi. Perayaan Tahun Baru Imlek 2574 diwarnai sukacita segenap warga etnis Tionghoa di tanah air. Perayaan tahun 2023 berjalan hikmat dan penuh syukur setelah melewati tahun yang tak mudah dilalui karena pandemi COVID-19 dan kondisi ekonomi global yang cukup suram hingga berdampak ke perekonomian nasional. Imlek adalah waktu yang tepat untuk berkumpul bersama keluarga. Warga Tionghoa berdoa kepada Sang Pencipta agar diberikan kesehatan dan kemakmuran. Imlek menjadi momentum menguatkan keberagaman, toleransi, solidaritas, dan gotong royong. Indonesia yang sedang memulihkan kondisi perekonomian yang terpuruk akibat terjangan badai pandemi membutuhkan partisipasi segenap elemen bangsa. Partisipasi yang tak perlu lagi memandang etnis, agama, warna kulit, masih terdiskriminasi. Sebagian anak bangsa masih memberikan stigma kepada etnis Tionghoa. Tak mudah memang menghapus label buruk tersebut. Diperlukan keberanian, ketulusan, dan kesabaran untuk melenyapkannya dengan berbagai instrumen yang terukur. Kini pada pemilu 2024, kesempatan kepada partai politik untuk mengakomodasi warga keturunan Tionghoa untuk berpolitik, berjuang untuk mengubah wajah Indonesia agar lebih beradab. Indonesia tanpa diskriminasi. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait dengan editorial hari ini, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami.
Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan Bang Gorens, kita sebelum berdiskusi Bang, kita mau bertanya dulu. Kita saat ini sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Ketua Komnas HAM, Adnike Nova Sigiro. Ibu Adnike, selamat pagi. Selamat pagi Pak Leonard. Ya, Bu Adnike, kita hari Minggu, saudara-saudara kita yang beretnis Tionghoa merayakan Tahun Baru Imlek 2574 ini. Sebagai bangsa yang bersatu, kita juga merasakan kegembiraan itu. Tetapi di sisi yang lain, katanya ya Bu, masih ada diskriminasi kepada etnis Tionghoa yang di banyak kesempatan sering disebut sebagai non-pribumi, katanya begitu. Apakah Komnas HAM melihat hal itu masih ada secara nyata begitu Bu, diskriminasi terhadap saudara-saudara kita orang Tionghoa? Atau memang sebenarnya sudah menghilang? Bagaimana, Bu? Nah, kalau kita melihat perayaan Imlek di Indonesia pada hari ini, kita perlu mengingat juga bahwa perayaan Imlek itu baru dirayakan kembali di Indonesia sejak secara terbuka ya, itu sejak tahun 2000 di masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Yeah. Nah, karena di masa lalu, khususnya sejak 1967, pemerintah di bawah Presiden Soeharto itu mengeluarkan kebijakan untuk pembatasan perayaan Imlek. Nah, kalau kita melihat peristiwa itu di mana Imlek pernah dilarang, maka di masa lalu ada diskriminasi yang terjadi atas dasar kebijakan pemerintah. Nah, tetapi saat ini kebijakan itu kan sudah dihapus ya. Dan sejak tahun 1999, Indonesia itu sudah meratifikasi Konvensi Anti Diskriminasi Etnis dan Rasial. Maka secara peraturan perundang-undangan atau kebijakan tidak boleh lagi ada kebijakan yang mendiskriminasi seseorang, sekelompok orang, baik atas dasar etnisnya, atas dasar sukunya, agamanya, dan lain sebagainya. Kalau melihat sekarang ya Bu Adnike, apakah memang secara terbuka diskriminasi itu masih ada? Dan tadi di dalam perbincangan saya dengan Bang Godin sebelum ini Bu, saya mengatakan bahwa menjadi anggota TNI dan Polri saja kan juga masih sangat sedikit ya saudara-saudara kita orang Tionghoa ini. Nah, apakah memang di lembaga-lembaga pemerintah seperti itu masih ada pembatasan atau pembedaan atau diskriminasi, atau memang ini hanya diskriminasi yang ada di alam bawah sadar banyak dari orang Indonesia, Bu? Nah, itu yang Pak Leonard bilang tadi ya, istilahnya alam bawah sadar ya. Mungkin itu istilah yang cukup tepat gitu. Jadi kalau secara kebijakan tidak ada kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang membatasi suku atau etnis tertentu untuk masuk atau terlibat dalam tata kelola pemerintahan ya, maupun dalam sektor-sektor lainnya, bisnis ya, budaya tidak ada. Nah, jadi yang masih ada di dalam masyarakat itu adalah pandangan diskriminatif ya, yang muncul di alam bawah sadar atau muncul karena masih adanya stereotip mengenai etnis atau suku tertentu. Nah, itu yang menurut pandangan saya masih ada, meskipun tidak selalu tampak nyata atau mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Itu ya kalau istilah saya alam bawah sadar itu sebetulnya masih ada kepada seluruh generasi, Bu Adnike, atau memang itu hanya tersisa kepada generasi-generasi tua, generasi milenial, zilenial, generasi Z? Mungkin sekarang sudah tidak ada lagi karena mereka disebut-sebut lebih objektif melihat orang, tidak melihat lagi latar belakang saranya. Atau memang juga itu terwariskan kepada generasi muda? Kalau Komnas HAM melihat bagaimana, Bu?
saya tidak bisa melihat, saya tidak bisa membuat kesimpulan generasional karena saya belum membaca analisis atau data mengenai itu ya, Pak Leonard. Tetapi dari pengalaman saya pribadi, saya lihat sikap diskriminatif itu dapat terjadi di setiap generasi. Oh, oke. Tetapi sikap yang toleran, egaliter, ya, memandang kesetaraan juga ada di dalam setiap generasi. Nah, yang perlu dicari tahu mengapa pandangan-pandangan diskriminatif masih bisa hidup di dalam Adnika, setiap generasi tersebut. Ada yang mengatakan dengan konkret begini, Bu, karena kebanyakan atau banyak saudara-saudara kaum Tionghoa secara ekonomi itu lebih bagus, lebih kuat, dan banyak yang akhirnya membuat iri atau iri lah ya, saya katakan begitu, dan ini yang menjadi dasar kemudian orang-orang yang lain itu bersikap diskriminatif. Betul atau tidak, Bu? Nah, inilah yang saya sebut stereotype, bahwa kalau orang Tionghoa itu sudah pasti orang kaya atau ekonominya baik. Padahal banyak juga saudara-saudara kita etnis Tionghoa yang hidupnya masih sulit. Sama seperti suku-suku lain di Indonesia, ada yang kaya dan ada yang miskin. Ini yang disebut stereotip itu tadi, Pak Leonard. Baik. Bu, terakhir buat Nika, kalau menurut Anda, menurut Komnas HAM, bagaimana kita membuang atau meminimalkan stereotipe atau stigma kepada saudara-saudara kita kaum Tionghoa, Bu? Yang pertama, apa yang sudah dilakukan oleh Indonesia dengan meratifikasi konvensi anti diskriminasi etnis dan rasial itu sudah langkah yang tepat. Ya. Dengan adanya ratifikasi itu, maka seluruh produk hukum, peraturan perundang-undangan, kebijakan pembangunan tidak boleh membuat kebijakan yang bersifat diskriminatif terhadap etnis, suku, atau agama apapun. Ya, bahkan gendernya, bahkan sekarang sudah ada konvensi hak penyandang disabilitas. Jadi tidak boleh lagi ada kebijakan yang diskriminatif. Tetapi selain itu, memang di dalam kehidupan sehari-hari pandangan mengenai kebinekaan, keberagaman, penghormatan terhadap perbedaan itu harus ditumbuhkan. Salah satunya melalui dunia pendidikan. Termasuk juga yang sekarang kita lakukan ya, dengan memperbolehkan, mempersilakan suku-suku, agama-agama melakukan perayaan-perayaan hari besarnya. Khasnya ya, oke. Baik. Iya, kita harap memang semua anak bangsa benar-benar mau menghilangkan sekat-sekat itu, menghilangkan diskriminasi, dan semoga tahun baru Imlek juga bisa membuat kita sadar bahwa keberagaman itu membuat bangsa kita ini lebih indah. Terima kasih Ketua Komnas HAM Adnike Nova Sigiro. Terima kasih buat Nike, selamat pagi. Selamat pagi. Bang Gorens, pertanyaannya adalah apakah memang kemudian, ini singkat saja Bang sebelum kita headline, apakah kita bisa menghilangkan stigma itu Bang? Harus bisa ya. Harus bisa? Ya. Harus bisa? Harus bisa, dimulai oleh pemerintah mestinya. Dan harus dipaksakan kepada masyarakat supaya bisa. Dipaksakan? Iya. Dipaksakan atau dibiarkan sukarela? Sukarela itu agak susah yang dipaksakan tentu dengan kebijakan ya. Baik. Dengan peraturan perundang-undangan tentunya. Baik, menarik karena dikatakan Bang Gaudens dipaksakan, tapi kita harus jeda dahulu Bang Gaudens, dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia akan kembali selepas Headline News pukul 7 waktu Indonesia Barat. Media Indonesia. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link epaper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari,
Semua bisa Anda dapatkan hanya di ePaper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sekarang waktunya kita mendengarkan suara pemirsa ya Bang Gaudens. Kita sudah terhubung saat ini dengan pemirsa Metro TV di Cirebon, Jawa Barat. Ada Pak Sunoto. Pak Sunoto, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo dan Bang Gaudiens. Selamat pagi Pak Sunoto. Jadi yang silakan Pak, pertama, pendapatnya Pak. Iya, diskriminasi itu sesuatu yang sangat berbahaya, dan diskriminatif itu adalah sebuah sikap yang primitif. Karena apa? Karena tidak memiliki dasar sama sekali. Justru kebersamaan, keharmonisan itu minimal ada 5-6 referensinya atau dasarnya, yaitu satu bagi orang Islam, yaitu Quran, hadis, dan Piagam Madinah. Nah, yang lain-lainnya adalah yang bernegara adalah Undang-Undang Dasar 45, Pancasila dan Sumpah Pemuda. Sudah 6 referensi atau pondasi yang mendukung bahwa kita itu anti diskriminasi, ya kan? Jadi Bang Leo, Bang Gaudiens, diskriminatif itu adalah sebuah sikap yang berbahaya, jangan-jangan lebih berbahaya dari gempa bumi dan tsunami. Oleh karena itu harus ada peringatan atau langkah peringatan dini. Begitu ada nongol sedikit langsung sikat, ya kan? Karena apa? Jangan dibiarkan. Jadi siapa yang bertugas untuk ini? Segenap masyarakat, tapi utamanya Presiden sebagai kepala negara dan lembaga-lembaga, baik lembaga negara maupun lembaga swasta yang terkait dengan anti diskriminatif, ya kan? Yaitu apa? IJMI, apa kabar IJMI, ya kan? NU, ya kan? Muhammadiyah, MUI, itu semuanya itu mendasari itu semua. Contoh, Rasulullah itu Bang Gaudiens, Bang Leo, ketika menjelang wafatnya itu berpesan kepada para sahabatnya untuk terus menjaga kerukunan dengan siapapun. Piagam Madinah juga menerima dan berbaris dari berbagai suku, bangsa, etnis, dan agama untuk membangun kebersamaan. Jadi menurut saya, kapan diskriminatif itu harus dihilangkan? Bukan sekarang, kemarin, ya kan? Karena ini berbahaya. Karena apa? Dari diskriminasi nanti ujungnya adalah akibatnya intoleransi. Dari intoleransi nanti berakibat kepada radikalisme. Dari radikalisme nanti lahir teroris. Jadi sekali lagi, selain berbahaya, diskriminatif adalah sebuah sikap yang primitif dan harus segera hengkang dari bumi pertiwi ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Sunoto di Cirebon, Jawa Barat untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Sunoto ada Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard Samosir dan Bung Gaudens Suhardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kaget ini saya. Yang pertama berkomentar dari Cirebon, kok saya diberi kesempatan juga untuk berkomentar. Kan kita tidak mau mendiskriminasi, Bu. Silakan Bu Indra. Terima kasih sekali, ini tadi sudah dijelaskan demikian oleh Pak Sunoto yang dalam tanda kutip pinter ini gitu. Itu adik kelas saya di SMA, Pak Bung Leo. Saya sebagai guru ingin melihatnya dari sudut pendidikan, seperti tadi kata Ibu siapa tadi yang Adnike itu, Komnas HAM, Bu. Sebab saya ingat teman saya ada yang bicara begini, ya kalau boleh milih sih, saya juga nggak mau dilahirkan sebagai tanda kutip orang asing di negeri sendiri, kata gitu. Saya juga ingin jadi wong Cirebon asli begitu. Tapi dilahirkan demikian. Nah, itu. Jadi dimulai dari kehidupan sosial yang dasar sekali, Bung Leo. Kita lihat tadi secara saya ikuti juga secara bawah sadar, lihat dimulai dari pendidikan di sekolah dasar saja. Mana ada
dari golongan etnik Tionghoa itu yang bersekolah di negeri. Mereka lebih memilih sekolah swasta. Ya, aneh kalau ada yang bersekolah di sekolah negeri itu sampai ke tingkat lanjutannya SMP, SLA dan perguruan tinggi. Kenapa ya, Bu? Kenapa ya, Bu? Ya? Kenapa ya itu terjadi kira-kira? Kenapa begitu terjadi? Itu, iya, karena tidak ditanamkan bahwa ya memang yang mula-mula sih para penjajah itu yang memisah-misahkan. Tapi tadi supaya kita tidak jadi orang primitif kata Pak Noto tadi. Nah, kita harus belajar bahwa memberikan pendidikan bahwa semua orang bersaudara. Jadi kerukunan hidup antar minimal tetangga dan kemudian makin luas itu yang perlu ditingkatkan ya. Keniscayaan, iya. Jadi kalau dari sejak kecil itu ditanamkan rasa bahwa kita semua bersaudara, ya di sekolah saya sendiri, Bung Leo, barongsai, naga, begitu, itu masuk ekstrakurikuler. Iya, dan yang para pemainnya itu orang-orang yang bukan beretnis Tionghoa gitu. Jadi, nah disinilah kita bisa satukan bagaimana dimulai juga. Antar etnis ini juga masih dianggap aneh begitu. Nah, begitu. Jadi jangan jadi orang primitif, bertambah pandailah kita. Terima kasih Bung Leo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi, Bu. Di belakang Ibu Indra ada Pak Yunus Luat di Kalimantan Utara. Pak Yunus, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo dan Bapak Gaudentius Suhardi. Yes. Pagi. Silakan Pak Yunus. Pertama, saja, Pak. saya ucapkan selamat merayakan tahun baru Imlek 2574. Kong Zili tahun 2023 Masehi. Hindari, jauhkan, buang hidup yang diskriminasi. Di perayaan Tahun Baru Imlek, khususnya di tempat kami di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, semoga juga seluruh NKRI tercinta itu diwarnai dengan sukacita segenap warga etnik Tionghoa di tanah air. Nah, Imlek ini menjadi momentum menguatkan keberagaman, toleransi, solidaritas, dan gotong royong sukacita. Imlek adalah sukacita dan bahagia kita semua. Kita bersyukur secara khusus, mohon izin, atas keberanian Bapak Presiden Republik Indonesia keempat, Kiai Haji Abdul Rahman Wahid almarhum. Beliaulah yang memberanikan diri secara politik untuk menghapus atau mencabut Inpres nomor 4 tahun 1967. Menjadikan itu supaya kita aman, jangan ada diskriminasi. Indonesia harus aman. Kalau kita ada diskriminasi, kita tidak akan bisa tersenyum. Tuhan berkati seluruh warga Indonesia dan khususnya Terima kasih Pak Yunus Luat di Kalimantan Utara untuk semangat anti diskriminasinya. Selamat pagi Pak. Menarik Bang Gaudens tadi Pak Sunoto menekankan bahwa ini tuh primitif loh. Tapi kan sikap yang primitif itu sadar tidak sadar masih banyak dikembangkan oleh kita semua Bang. Bagaimana Bang? Ya, tadi yang salah satu yang menarik dari Pak Sunoto itu mengatakan bahwa yang bisa menghentikan diskriminasi itu adalah presiden, juga pemimpin lembaga-lembaga negara. Kalau kita lihat dari sejak reformasi, setiap presiden itu punya komitmen untuk menghentikan diskriminasi. Ambil contoh misalnya dengan instruksi Presiden nomor 26 1998, Presiden B.J. Habibie itu melarang penggunaan istilah pribumi dan non-pribumi. Kemudian di tahun 2000, Presiden Gus Dur itu mulai membolehkan Imlek dan Konghucu menjadi agama ya.
dilanjutkan oleh Presiden Megawati. Megawati lah yang pertama menjadikan Imlek itu sebagai hari libur nasional. Kemudian kalau waktu zaman Presiden SBY, saat itu mengganti kata istilah Cina dengan Tiongkok. Tiongkok, oke. Ya, negaranya ya? Ya, Tionghoa ya. Oke. Itu artinya masing-masing presiden di zaman reformasi itu punya andil untuk menghentikan diskriminasi itu. Oke. Ya, kita berharap siapapun presiden ke depan dan juga bangsa Indonesia ini harus mulai masuk peradaban baru ya. Tadi Pak Sunoko itu dengan indah mengatakan bahwa orang yang masih berpikir, jangankan perbuatannya, pada tataran pikiran saja udah primitif. Nah, apa kita mau tetap disebut sebagai primitif? Karena itu hentikanlah diskriminasi, tidak hanya terkait dengan teman-teman Tionghoa, tetapi dalam hal apa saja, hentikan diskriminatif, karena diskriminatif itu ibunya kriminalitas. Pertanyaan itu Bang menjadi semakin nyata ketika kita lihat fenomena di lembaga pendidikan. Kalau kita bilang sekolah Bang, mau sekolah negeri, sekolah swasta, itu sadar tidak sadar banyak yang kemudian akhirnya mengembangkan pemikiran karena kami banyak, kamu sedikit, maka kamu harus ikut kami. Itu dalam segala bentuknya, mau itu latar belakang agama, mau latar belakang suku atau etnis, itu terjadi. Suka atau tidak suka kita melihat hal itu. Nah, ini kan alam bawah sadar yang kemudian juga sampai masuk kepada guru atau bahkan sekolahnya sendiri Bang. Dan termasuk di sekolah negeri. Itu bagaimana Bang? Ya, menurut saya sih bukan alam bawah sadar ya. Alam sadar itu? Alam sadar. Kenapa disebut alam sadar? Ada beberapa kasus di sekolah negeri misalnya yang dilarang orang yang berada dari kelompok minoritas untuk menjadi ketua OSIS. Iya. Itu nyata kok itu. Terjadi. Dan itu terjadi. Betul. Tetapi ada juga sekolah swasta yang membolehkan bahkan mempromosikan dari kelompok minoritas menjadi ketua OSIS. Ini kan dua hal yang kontradiktif, ironis. Kontradiktif, ironis. Karena itu bukan alam bawah sadar, memang sadar kok. Nah, karena ini sadar, mestinya secara sadar pula pemerintah untuk melakukan segala upaya untuk menghentikan diskriminasi itu. Setidaknya dimulai dari pelayanan publik lah. Jangan karena misalnya dari etnis Tionghoa gitu, didahulukan atau dikemudiankan. Didahulukan misalnya karena bisa memberikan sesuatu yang karena uang, tentang uang gitu kan. Hal-hal seperti itu kan. Nah, kalau itu mungkin di bawah sadar itu ya. Itu di bawah tangan Bang, tapi dengan sadar itu sebenarnya. Nah, di bawah tangan dan di bawah meja gitu. Bang, pertanyaannya ini menarik sekali Bang. Ketika tadi di bagian awal Bang Gaudens mengatakan dalam tanda petik harus dipaksakan untuk semua mau menghilangkan diskriminasi. Saya masih ingat pada saat beberapa waktu yang lampau pemerintah kembali memberlakukan aturan untuk upacara bendera saja Bang, hari Senin. Untuk menghormat bendera, untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, itu banyak yang bersikap ini rezimnya otoriter. Nah, bagaimana dalam tanda petik pemaksaan itu bisa dilakukan dan berguna untuk menghilangkan diskriminasi? Kita bahas di bagian berikut. Bang Gaudens bisa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Gaudens mau mengkonkretkan saja kembali, saya ulang pertanyaan Bang Gaudens tadi. Saudara kita Tionghoa bisa jadi presiden tidak untuk Indonesia? Iya, kalau kita kembali kepada konstitusi tentu bisa. Pertanyaan yang sama, apakah presiden Indonesia harus dari Jawa? Apakah orang Papua tidak bisa menjadi presiden? Ini kan pertanyaan yang mestinya kita jawab dengan jujur dan harus kita katakan bisa. Suatu saat orang keturunan Tionghoa bisa jadi presiden. Yang penting memenuhi persyaratan yang diatur di dalam pasal 6 Undang-Undang Dasar 45. Jika Undang-Undang Dasar 45 itu tetap dipelihara gitu kan. Gitu. Nah, kita berharap dengan adanya perayaan Imlek itu sudah diterima
sebagai kebudayaan, tidak saja sebagai perayaan agama. Sebagai kebudayaan dia bisa diterima di agama mana saja. Misalnya kemarin di gereja saya, nuansa Imlek itu sangat terasa dan memang dihadirkan, sengaja dihadirkan. Itu mau menunjukkan bahwa Imlek itu tidak lagi milik orang Tionghoa, tapi milik bangsa ini. Dan semua anak bangsa ikut memeriahkan Imlek. Tetapi di balik itu juga ada keuntungan ekonomi dari Imlek itu, dan semua orang bisa merasakan itu. Karena itu hentikanlah diskriminasi itu. Bagaimana memastikan bahwa ini bisa berhenti, Bang, terkait dengan pertanyaan saya tadi juga ke Bu Adnike, apakah kita bisa memangkas atau memotong stigma-stigma stereotipe yang salah ini, Bang? Ya, karena itu pemimpin bangsa, presiden, harus selalu menjadi juru bicara tentang persamaan hak itu. Atau dengan kata lain, presiden harus berada di garis terdepan untuk menghentikan diskriminasi. Dan itu sudah dimulai oleh B.J. Habibie ketika 1998 itu menerbitkan Impres 26 untuk menghentikan penggunaan istilah pribumi dan non pribumi. Dan kemudian dilanjutkan dan sampai... terus dilanjutkan. Kita bersyukur bahwa Presiden sekarang, Bapak Jokowi itu juga mempromosikan persamaan hak, anti diskriminatif, dan itu nyata kok. Dan apakah ke depan seperti itu terus? Ya, kita berharap seperti yang dikatakan Pak Sunarto tadi, di awal dari diskriminatif, pada akhirnya muncullah terorisme. Jangan sampai itu terjadi. Jangan sampai itu terjadi. Kan? Baik, kita yang bertanggung jawab atas bangsa kita, mari kita sama-sama berusaha untuk mengakhiri diskriminasi ini. Bang Gaudin Suswadi, terima kasih Bang sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi Bang. Pagi loh. Pemirsa, Imlek mengingatkan kita untuk selalu menjaga komitmen bersama sebagai sesama anak bangsa, untuk saling menghargai, tolong-menolong, dan bersinergi, sehingga tidak ada lagi sekat budaya, ekonomi, dan politik demi tumbuh bersama membangun bangsa dan negara. Saya Lona Samosir, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.